Selamat siang pada teman-teman. Kami dari kelompok 14, kelompok terakhir, kami mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi Sistem Informasi Manajemen. A. Pentingnya informasi. Abad ke-20 yang lalu sering disebut abad informasi karena kenyataannya bahwa informasi sangat penting dalam kehidupan manusia, termasuk juga dalam kehidupan bisnis. Dengan informasi, manusia dapat memperoleh apa yang telah terjadi pada lingkungannya, bahkan dari luar lingkungannya. Informasi dari berbagai unsur perusahaan menjadi perhatian para manajer perusahaan dengan pelaksanaan transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan. B. Sistem. Menurut Ludwig von Bertalanffy, sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terkait dengan suatu relasi di antara unsur-unsur tersebut dalam lingkungannya. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, agak lebih lengkap memberi definisi sistem dengan menyatakan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang sama-sama beroperasi untuk mencapai beberapa tujuan. Jenis-jenis sistem. Yang pertama, sistem abstraks dan sistem fisik. Sistem abstraks adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan yang satu sama lain berada dalam keterangan. Contohnya skripsi Al-Quran dan lain sebagainya. Sedangkan sistem fisik adalah suatu perangkat unsur secara bersama-sama beroperasi untuk mencapai tujuan. Contohnya perusahaan. Yang kedua, deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik adalah sistem yang dalam operasinya dapat menentukan hasil secara sistematis, contohnya program komputer. Sedangkan sistem probabilistik adalah sistem yang dalam operasinya tak dapat diduga hasilnya secara pasti. Yang ketiga, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem di mana tidak terjadi informasi atau energi dengan lingkungan. Contohnya komputer. Sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang mungkin terjadi pertukaran bahan, informasi, atau energi dengan lingkungan. Contohnya sistem biologis, manusia umpamanya, dan sistem organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Slide berikutnya. C. Informasi. Untuk menjelaskan pengertian informasi, kita temukan pendapat Gordon B. Davis dan J. Mason. Gordon B. Davis menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau saat mendatang. R.J. Mason memberi pengertian informasi lebih luas dari pengertian biasa, yaitu mencakup isyarat dan data yang diterima seorang manajer sehari-hari, apakah itu menyangkut pekerjaannya ataupun tidak. Menurut pengertian Mason, hal seperti ekspresi wajah dan gerak isyarat sebagai informasi, demikian pula hal-hal yang lebih jelas seperti memo dan pesan melalui telepon adalah informasi. D. Penyimpangan data dan penanganan data. Data merupakan bahan mentah untuk diolah menjadi informasi. Dengan kata lain, data yang telah diperoleh itu diukur dan dinilai baik, buruknya, berguna, tidak, dan lain-lain penilaian dalam hubungannya dengan tujuan yang akan mencapai. Jadi data yang menjadi informasi terlebih dahulu mengalami pengolahan atau pemrosesan.
Penyimpangan data meliputi pekerjaan, pengumpulan atau filling, pencarian atau retrieval, pemeliharaan atau file maintenance. Data disimpan dalam satu tempat yang lazim dinamakan file. File ini dapat berbentuk map, ORNet, kaset, film, kartu komputer, dan lain sebagainya. Penanganan data atau data handling. Penanganan data meliputi berbagai kegiatan, yakni yang pertama pemeriksaan dan pembandingan atau verifying and comparing, pemilihan atau sorting, peringkasan atau extracting, penggunaan atau manipulasi. Fungsi, tugas, dan tujuan SIM Gordon B. Davis. Gordon B. Davis mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem manusia atau mesin yang terpadu yang menyediakan informasi yang mendukung fungsi-fungsi operasi manajemen dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Next. Sistem informasi manajemen dalam kegiatannya akan mempunyai fungsi utama, yakni meningkatkan pengetahuan dan mengurangi ketidakpastian serta keraguan-raguan di dalam pengambilan keputusan tentang masalah yang dihadapi perusahaan. Next. Tujuan sistem informasi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas para manajer yang menggunakan informasi tersebut. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengusahakan sebanyak mungkin keputusan-keputusan yang diambil sebagai dasar tujuan organisasi. Next. Yang kedua, melancarkan semua kegiatan yang bersifat rutin agar dapat mengurangi waktu bagi supervisi. Yang ketiga, memberikan tanda sejauh mungkin sebagai peringatan untuk menghadapi kesukaran yang mungkin timbul di luar dugaan. Yang terakhir, menyajikan informasi kepada manajer yang akan membantu membuat keputusan yang lebih baik secara cepat dan tepat. Informasi harus jelas bagi manajer yang membutuhkan. Next. F. Sistem pengolahan data komputer. Dengan kelebihan dan keunggulan yang dimiliki komputer, maka komputer merupakan suatu alat bantu yang baik dalam mengolah data menjadi informasi. Sistem kerja dari satu komputer terdiri dari pertama perangkat keras, yang kedua perangkat lunak, yang ketiga tenaga pelaksana. Next. Terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari berbagai definisi di atas, penting bagi perseorangan maupun bagi perusahaan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan. Sekian dan terima kasih.